Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu bersakit. Kebenyan gabuli. Boleh. Ini kan ceritanya ini kan kita harus menjadi mahabbah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika huwa khairun wa hum yajma'un. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak Ibu, para sepuh, para alim, para asatidah, pengurus RT dan semua pengurus PKK RT 01 RW 23, melalui pertigaan jalan ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Di tengah hiruk pikuknya kendaraan bermotor yang lewat di depan ini, alhamdulillah kita masih bersama-sama menyaksikan lidzikri Maulidur Rasul, mengingat kebesaran bulan Rabiul Awal, di mana Rabiul Awal adalah bulan yang biasa saja, bukan bulan yang luar biasa seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada 4 bulan yang luar biasa: Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab dan Sya'ban. Tapi di bulan Rabiul Awal ini disebutkan di situ bulan yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi luar biasa karena hadirnya seorang bayi yang lahir yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya yang hadir ini tidak hanya sekedar mendengar bahwa Maulid ini identik dengan sebuah perayaan yang pasti di depan ada buah-buahan, ada kapuli, yang identik dengan sepertinya euforia. Tapi esensi yang sesungguhnya di sini kita duduk berzikir, berfikir, bertafakkur untuk mengenang jasa-jasa beliau. Mujahadah perjuangan beliau luar biasa dibandingkan dengan zaman saat ini yang katanya para ulama sudah mendekati akhir zaman. Mendekati akhir zaman, tinggal menunggu datangnya Dajjal. Tidak tahu Dajjal ini katanya bermata satu, tapi saya lihat tidak pernah salipan, saya bertemu itu bermata dua semua masih. Belum nih, berarti Dajjal belum datang nih. Belum. Nanti kalau ada orang bermata satu tapi masih tetap posisinya satu di sebelah kanan,
berarti bukan Dajjal. Memang satu tidak ada. Ini akhir zaman nih, di mana elektronik sudah menghapus memori kita untuk sebagai alat mutafakku alaih, memahami tentang kebesaran Allah. Melalui HP ini kita cerdas, kita bisa berselfie, kita bisa bersegala-galanya di situ. Namun hendaklah kita berada dalam koridor keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, saya yakin di RT 1 RW 23 ini acara RT biasa, sederhana sekali, tapi yang penting adalah kita mempunyai niat untuk ibadah. Niat untuk ibadah. Semua amal, afdalul amal, kalau kita melakukan diniatkan dengan ibadah, tentulah kita akan mendapatkan ganjaran. Mendapatkan ganjaran. Mendapatkan pahala. Saya yakin bahwa kita tahu di mana-mana Maulid ini selalu mengagungkan sholawat kepada Nabi. Ada yang memukul hadrah, ada yang membaca seperti tadi Ustaz Mulyadi, ada yang melalui tiba, bahkan dilombakan kalau di desa ini. Dalam rangka menyambut Maulid Rasul diadakan lomba tiba. Muslimat grup-grup itu daftar di desa Jetis, di Besuki itu biasanya dilombakan lomba bagaimana kita mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baiklah, kita mulai ini sekarang. Saya mulai gigi 2 ini sekarang. Masuk gigi 2 ya. Klek, masuk gigi 2. Tolong dipahami. Ayat yang saya baca tadi, kalau ini tidak didengarkan, insya Allah kita tidak akan mendapat apa-apa. Yang saya baca tadi adalah kalimat-kalimat muawwadatain yang sering dilakukan Nabi ketika para sahabat lagi keadaan capek sedang berperang. Biasanya kalau sudah urusan taklid, biasanya Allah itu memberikan perintah langsung kepada Nabi. Biasanya di ayat itu ada kul, katakan Muhammad. Seperti kul a'udzu birabbil falaq. Langsung seperti hadis qudsi. Katakan Muhammad, Tuhan yang menguasai subuh. Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, Tuhan yang menguasai manusia. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, disuruh kepada umat sampai sekarang. Yang saya baca tadi 2 surat itu, surat Al-Imran ayat 31 dan surat Yunus ayat 6, itu juga diawali dengan kalimat Qul tuhibbunallah. Ya kan? Qul, katakan Muhammad, barang siapa yang mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi. Itu baru Rasulullah mengatakan, fattabi'uni, ikutlah aku. Ikut aturanku, apa yang aku sampaikan, apa yang aku lakukan, apa yang aku tetapkan, ikut. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Insya Allah Allah mencintai dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Bagaimana di dalam kitab Aqidatul Awan disebutkan, orang itu membaca sholawat, tapi dia nggak pernah tahu profil saya, kata Nabi. Dia nggak pernah tahu, nggak pernah papasan dengan saya. Di zaman dia tidak pernah tahu seperti siapa Nabi Muhammad itu, tidak pernah tahu. Tapi luar biasa, dia itu seolah-olah berdialog denganku. Dengan sering membaca sholawat, bersolawat kepadaku, aku datang 1 langkah, dia datang 2 langkah kepadaku. Atau sebaliknya, sama dengan yang Allah lakukan. Jika kau sepertiga malam hadir datang kepadaku 1 langkah, aku 2 langkah akan datang kepadamu.
Disitulah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita semuanya ini di dalam acara maulid apapun esensinya cuma dua. Apa coba katanya Buya Hamka, hanya dua maulid nih. Kalau di kultur masyarakat Nahdiyin itu hanya dua. Yang pertama introspeksi, muhasabah. Maulid sekarang belum tentu maulid depan kita ketemu. Sama dengan Ramadan. Ramadan sekarang, ya mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita akan bertemu. Belum tentu, gak ada jaminan. Sekarang kita bermaulid, belum tentu tahun depan kita ketemu lagi gitu loh. Momentum begini menjadikan kita muhasabah, mereview ulang tentang bagaimana mentalitas kita sebagai taklidul Islam, mempunyai kekuatan Islam yang kuat. Ini media, maulid ini hanya sebuah media pendekatan diri kepada Allah. Salah satunya hanya begini, berkumpul, makan bersama dalam 1 tahun. Bagaimana kalau kita mengeluarkan sedekah sebagai wujud rasa syukur? Ya sudah, kita bareng-bareng. Ini kan sederhana. Kalau saya hitung paling tak ada Pak saya ini. Kalau pulau belu nih saya hitung. Tak tahu berapa bini, tidak tahu saya. Paling langkep sangang polo lah. Tak ada Pak. Pereng yang medhen berapa Yudi kan gitu ya. Enggak, tak dapat 100 ini. Benih tabligh akbar ini. Biasa, acara biasa, kecil-kecilan tapi tidak mengurangi dari makna. Itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Esensi yang pertama tadi adalah sebagai sarana muhasabah, introspeksi. Sudah sampai di mana kita ini beriman kepada Allah? Katanya kita orang beriman. Kalau saya pribadi sebagai Saifur Rijal, tipis kayaknya masuk surga. Tipis. Karena yang tahu ibadah saya itu. Saya bilang tadi, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad, Tuhan yang menguasai subuh. Loh, subuh ini paling sulit ibadah nih. Subuh jam berapa ya? Jam 4. Kurang atau lebih? Kalau sudah antum menguasai subuh, Allah sudah menguasai subuh bagi orang, itu termasuk indikasi ranking kelima di surga, yang istiqomah di subuh. Ada di Al-Quran itu, di samping mungkin makom Mahmudah tadi itu tahajud. Subuh kunci utama. Kalau subuh sudah berjamaah, yang 4 insya Allah akan ikut walaupun tidak berjamaah. Kuncinya subuh. Karena Allah berjanji di situ. Kenapa kok bisa subuh? Kita teruskan ayatnya. Min syarri ma khalaq, dan dari kejahatan yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan siapa kejahatan malam itu? Manusia. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, kalau sudah mulai gelap ini sudah mulai banyak masalah. Makanya 2 surat itu disebut di dalam tafsir Al-Maraghi adalah surat Muawwadatain. Saya kemarin sudah ngisi di pengajian di bapak-bapak itu. Surat Muawwadatain itu surat An-Nas dan Al-Falaq. Dibaca sebelum kita tidur. Tuntunannya dibaca 3 kali. Min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Di gelap gulita ini ada apa? Kok jelas di Al-Quran dilukiskan di situ? Ya jelas ada apa-apa dong. Gak mungkin kalau ada apa-apa dijelaskan di Al-Quran. Wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita. Loh, perempuan nih. Bunyinya di Al-Quran tuh perempuan. Mak lampir mungkin ya. Perempuan-perempuan yang menghembuskan buhul-buhul atau tenun. Loh, di surat Al-Falaq ini kejadian luar biasa, dan kejadian bisa bergeser kalau malam kita terlena dengan tidur, diserang. Makanya disebut surat Muawwadatain, surat perlindungan. Qul a'udzu. Ya Allah,
Katakan Muhammad, aku berlindung. Kata dia, aku berlindung. Jadi kita harus hati-hati nih. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki, ya. Ada orang tuh memang punya sifat mulai lahir dengki, pendengki. Apabila dia memang pendengki, idza hasad. Di sini kita berlindung dari sifat. Kalau ini sering dibaca sama dengan kayu kalau mau dipeletur tuh kan dia pelas dulu tuh. Dia pelas dulu, palos, sepet. Set. Nampak loreknya itu, imannya nampak. Sama dengan iman kita kalau tidak diasah. Dan bagi orang-orang yang sudah sering bangun malam sepertiga malam, nggak menjamin juga kalau kita lengah dihantam sama min syarrin nafasati fil uqad. Karena kekuatan wanita tukang sihir ini sampai sekarang tidak tergantikan. Di dunia ini yang menjadi tukang sihir hebat bukan laki-laki, perempuan, Bu. Tapi tukang sihir dua di sini. Ada yang memang betul-betul membunuh, ada yang terbunuh. Yang terbunuh gimana, Bapak? Saya laki lemah lementar. Ini tukang sihir. Saya laki saya sihir ini datang pas. Ah, beda lagi ini. Bukan terbunuh ini, membunuh ini masalahnya lagi. Ya, beda. Tapi itulah yang terjadi. Kemudian surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, kita berlindung dari Tuhan manusia. Malikin nas, yang menguasai manusia atau yang merajai manusia. Ilahin nas, Tuhan sembahan manusia. Dan di sini ada kalimat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari bisikan setan ke dalam dada dan darah. Nah ini, kalau sudah masuk ke dalam darah manusia ini yang namanya setan, ini biasanya bisa kesetanan, bisa kesurupan dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang membacakan surat-surat itu sebelum kita sholat, kita baca. Karena ada dua, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia yang bisa menggelincirkan kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita memahami bahwa makna dari esensi maulid ini, coba kita perhatikan ayat yang saya baca tadi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Dan keutamaan di dalam bagaimana kita mahabbah kepada Rasul, salah satunya adalah rahmat dari Allah. Kasih sayang Allah. Wa bidzalika, itulah falyafrahu, dan bergembiralah kalian. Falyafrahu huwa khairon. Yang seperti inilah yang aku cintai pada umatku, kata Nabi Muhammad. Wallahu mimma yajma'un. Dan apa yang kau usahakan, yang kita sidangkan malam hari ini juga bagian dari sunnatullah. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini tidak mengurangi dari esensi dari peringatan-peringatan maulid di mana-mana. Dan ini saya yakin bahwa kita sekarang ini berada baru saja mengalami fase-fase merdeka setelah 2 tahun kita pandemi. Alhamdulillah di mana-mana kita sudah sekarang mulai sudah mulai sudah dibuka. Jamaah haji dengan umroh lebih banyak umroh. Saya mendengar setiap hari teman saya umroh, ini umroh, di sana umroh, seperti semak Mekah itu sekarang. Kan ya? Di saya telo-telo berangkat, sangangare cokok berangkat. Tetangga saya pejalan kayak temu datang. Bu, kapan Bu jenengan yang berangkat? Dak bilang-bilang Ustaz. Dak rame-rame, sepenting selamat. Bu, cepet. Jadi Mekah itu kayak dekat Bali. 8 jam pesawat. Ya kan? Perjalanan 2 hari lah, umpamanya yang 9 hari, berarti efektifnya hanya 7 hari kalau kita ke Mekah. Ada yang 16 hari. Sudah luar biasa. Fasilitas Allah sudah memberikan kepada manusia. Tinggal kita bagaimana mentaklikkan hati ini untuk menyambung kepada Rasulullah. Ini media, maulid ini hanya sebuah media. Bukan tidak percaya bahwa
Nabi Muhammad itu kan sebagai ibarat sepeda motor itu kan filter ya. Tahu filter ya? Sarangan itu kalau gedek itu semprot. Ya syafaat seperti itu. Kita mau masuk surga tapi disemprot dulu, dilihat dulu. Oh, ada yang gedek filter. Ketika sudah mau masuk, di filter tidak bisa, baru syafaatnya datang. Filter itu yang bergerak di sini untuk kita bersama-sama di surganya Allah. Kata Nabi Ilyas di dalam kitab itu saya baca, ternyata di dalam kehidupan ini hanya ada dua pilihan besok. Ada kanan, ada kiri katanya. Kalau di surat Al-Waqi itu ya, ashabul yamin wa ashabus shimal. Antara jannah dan an-nar, antara neraka dan surga. Kalau saya bilang tadi, aduh, kayaknya tipis kalau saya masuk sini. Tipis banget, nggak bisa, susah. Saya pesimis juga. Sulit. Dengan amal yang saya lakukan ini kayaknya. Belum lagi yang lain. Dengan usia yang sudah 50 kayak begini seperti saya. Orang bilang, "Dok memboy, Jong." Kemana saja selama ini? Wong tidurnya saja manusia itu kalau dalam satu hari itu kan 8 jam lah. 8 jam. Kalau umurnya 60 kan sudah 25 tahun tidur itu. Tidur tok 25 tahun, tedung melulu. Belum jam sehari, belum sakit, belum bepergian, belum kundur dan lain sebagainya. Jadi kita ini kadang-kadang di situ yang disebutkan wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu rugi sebenarnya. Kecuali orang yang memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baik. Nilai kita hanya sebentar di dunia ini untuk beribadah, untuk mengumpulkan pundi-pundi amal. Belum lagi kita kadang-kadang tahu dunia yang tidak seperti yang kita lakukan. Ini dunia apa lagi? Jadi kita masuk di wilayah itu, belajar lagi. Takut tergelincir. Kan begitu. Kita kalau menemukan sesuatu yang baru, kadang-kadang kan bertanya justru bukan pada orang lain, pada diri sendiri. Ada remuk apa ya? Deki menggunakan deki pas ngari ya. Diterka-terka dulu. Banyak mudaratnya apa banyak manfaatnya. Kalau tidak mampu, lakukan sholat istihara. Pasti ada petunjuk di situ. Itulah salah satu sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita baca sholawat bersama-sama. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini akan menambah nuansa keberkahan dan juga selalu dijaga keluarga kita semuanya dan juga anak-anak kita mudah-mudahan menjadi generasi penerus bangsa dan agama, dan kita semuanya semoga besok kelak kalau sudah selesai urusannya semua di dunia, karena mau masuk surga mati dulu. Kan iya ada di WA itu ya, kamu mau surga iya, ya mati dulu nanti bersama-sama mati, lalu nanti ketemu amalnya gimana, ketemu di sana. Di padang mahsyar kayak lautan begitu, ada ilustrasinya ada. Gimana kita ketemu dengan satu RT? Tak ada saya kenal, bapak tak kenal ke ibu, ibunya tak kenal sama anaknya, tak ada yang kenal waktu itu di mahsyar itu. Ceritanya itu di dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan, anak lupa sama ibu, ibu sama anak lupa, bapak sama ibunya juga lupa, sama istri lupa juga. Sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Sibuk dengan apa? Amalnya sendiri-sendiri di padang mahsyar. Kemudian dia berpisah, yang umatnya Nabi Muhammad baris wajah sekali, mulai dari Nabi Adam. Itulah gambaran kita bagaimana kita mau masuk besok. Jadi ternyata besok ini persoalan berhasil atau tidak bukan karena kita sukses di dunia. Dunia itu boleh kita genggam, akhirat boleh kita bayangkan, wah suatu saat saya harus begini. Tapi kematian harus tetap di pelupuk mata. Kematiannya ada di sini, di depan kita nih. Bagi orang yang cerdas, seolah-olah setelah pulang dari sini besok kita gak akan ketemu lagi, supaya kita mempunyai niat yang betul-betul jadda wa jadda, sungguh-sungguh. Dunia boleh kita pegang, kita rengkuh, apapun diberi oleh Allah, beli sudah semuanya, habiskan bumi Allah ini. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Tapi jangan kau habiskan hanya untuk menggenggam saja, jika kamu
mengetahui. Sudah diberikan oleh Allah, hujan diberikan yang enak, hujan selepe, hujan porjo harus terus mere masih ngaberi nang malah banjir. Diki saya salahin, ini ulah manusia. Iya. Pecet terus. Deras dan luar biasa bencana yang terjadi. Ini ya, mudah-mudahan kita diselamatkan ini. Ini kayaknya di BMKG itu siarannya mengerikan terus, Pak. Ada tsunami ya. Kan kalau tsunami kan gempa duluan. Amin. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 2 kali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Refnya gimana Pak Ilmi? Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alimu sirri wa akhfa, mustajibud da'wati. Alimu sirri wa akhfa, mustajibud da'wati. Rabbi farhamna jami'a wa mu'annas sayyi'ati. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wa sallam Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dunia ini kita hanya mondok ya, mondok hanya sementara. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, saling nasihati sesama. Kalau ada kesalahan kita saling memaafkan, karena ciri-ciri surga salah satunya juga ada di surat Yusuf, wal kadzibina al-ghaidah wal 'afina 'anil nas. Kita harus bisa menahan sesuatu, menahan amarah, menahan nafsu. Itu adalah indikasi dari penghuni surga. Kemudian yang kedua, wal 'afina 'anil nas, sering memaafkan, bukan minta maaf tapi memaafkan.
Jangan hanya menunggu lebaran datang kita minta maaf. Tapi setiap kita melakukan sebuah kesalahan, karena dalam hidup berumah tangga ataupun dalam bermasyarakat pasti ada gesekan-gesekan. Itulah yang harus kita netralkan, bahwa datangnya maulid, momentumnya maulid menjadikan uswah dari baginda Rasul untuk kita terapkan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sangat singkat dan sederhana ini bisa membawa kita meningkatkan nilai ubudiyah dan nilai ijtihad kita, perjuangan sebagai penerus Rasulullah, dan kita besok akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maudatul Hasanah peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah